Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat yang diberkati. Pagi hari ini saya menyiapkan suatu khotbah di mana menyikapi keadaan hari-hari ini, bahwa semua manusia tanpa terkecuali menghadapi beban dan persoalan yang sama terkait COVID-19 atau coronavirus, dan ini sudah menjadi bencana masalah atas seluruh umat di bumi ini. Namun sebagai orang percaya, kita harus menyadari bahwa corona yang kita hadapi hari-hari ini hanya salah satu dari banyak pergumulan, banyak persoalan, bahkan salah satu dari badai kehidupan yang kita hadapi hari-hari ini. Corona hanyalah salah satu dari sekian banyak badai yang menerpa setiap kehidupan kita, umat manusia di bawah kolong langit ini. Selain badai kehidupan secara global, dalam hal ini corona yang dihadapi oleh semua manusia di bawah kolong langit ini, tentu secara pribadi, lepas pribadi juga mungkin kita menghadapi badai secara individu yang terjadi dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi, ataupun dalam rumah tangga, ataupun dalam pekerjaan. Setiap kita tidak lepas dari badai, persoalan, dan pergumulan. Mungkin ada di antara saudara yang secara pribadi, secara individu menghadapi badai dalam hal ekonomi, menghadapi badai dalam hal kesehatan. Kita mungkin sedang sakit hari ini. Ini semua adalah warna badai yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, yang menjadi pertanyaan dan yang perlu kita renungkan adalah bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita menghadapi setiap badai kehidupan yang Tuhan izinkan dan Tuhan luaskan terjadi dalam setiap kehidupan kita hari-hari ini. Nah, tentu ini suatu hal yang perlu untuk kita permasalahkan dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap kita dalam menghadapi segala persoalan, segala macam badai yang menerpa kehidupan kita hari-hari ini. Dan tentu pagi hari ini saya berbicara dalam konteks kita sebagai orang-orang percaya. Saya berbicara dalam lingkungan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, tentu cara pandang kita harus berbeda dengan cara pandang kebanyakan orang di luar sana. Sebab kalau kita melihat cara pandang orang yang ada di luar sana dalam menyikapi persoalan, masalah, atau badai kehidupan yang sedang terjadi hari-hari ini secara global, tentu kita akan menjadi lemah. Tentu kita akan menjadi lemah dalam memperhatikan cara pandang kebanyakan orang yang menghadapi perkara, dalam hal ini COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia. Nah, sekali lagi bahwa sebagai anak Tuhan, kita tentu harus berbeda dalam cara memandang persoalan, dalam cara menyikapi setiap masalah, terlebih apa yang sedang kita alami dan kita hadapi hari-hari ini. Namun sebelumnya, Bapak Ibu, sebelum lebih jauh kita merenungkan kebenaran firman, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab masing-masing. Di rumah masing-masing Bapak Ibu bisa membuka Alkitab. Dalam tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat. Filipi pasal 4 ayat 4, Paulus jelas
menyampaikan satu seruan, suatu ajakan bagi jemaat Tuhan yang ada ketika itu. Demikian Paulus menyampaikan dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada, baik saudara yang ada di rumah masing-masing ataupun kekasih-kekasih Tuhan yang ada di luar daerah, di luar kota Ruteng ini, tentu yang perlu kita pahami, yang perlu kita pelajari adalah seperti apa sukacita itu. Sebab kalau kita salah dalam memahami, ketika kita salah dalam memaknai sukacita yang Alkitab katakan, khususnya dalam surat Paulus yang baru kita baca pagi hari ini, tentu kita juga akan salah untuk menyikapi segala persoalan, masalah, badai kehidupan yang menerpa setiap kehidupan kita. Apa itu sukacita? Nah, sukacita adalah perasaan girang, perasaan senang, atau perasaan positif dalam menyikapi, melihat segala sesuatu yang terjadi. Nah, saya percaya bahwa ketika kita memahami arti dari sukacita yang ditekankan Paulus dalam Filipi pasal 4 ayat 4 tadi, nah tentu di sini kita mulai terbuka cara pandang kita, mulai mengerti, menyikapi bagaimana kita menyikapi masalah yang terjadi. Tadi saya katakan sukacita adalah perasaan girang. Adakah saudara sedang merasa girang ketika saudara menghadapi badai dalam kehidupanmu, baik secara umum, coronavirus yang kita hadapi, atau badai-badai yang sedang terjadi dalam kehidupan pribadi atau rumah tangga? Adakah rasa kegirangan itu muncul? Adakah rasa senang itu tetap ada walaupun badai menerpa kehidupan kita? Adakah cara kita memandang badai, persoalan, masalah itu dengan berpikir dan bersikap positif atau sebaliknya? Nah, tentu tadi saya katakan bahwa kita tidak boleh sama dengan orang-orang yang ada di luar sana, yang di luar Kristen, dalam menyikapi dan memandang segala persoalan, segala badai yang terjadi dalam kehidupan kita. Harus berbeda, harus berbeda. Sebab kalau kita sama dengan orang-orang di luar sana, ya mending saudara jangan jadi orang Kristen. Tapi karena kita orang Kristen, kita anak-anak Tuhan, maka tentu segala sesuatu yang kita alami, kita rasakan, kita lakukan, yang kita pikirkan, semua harus berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, termasuk dalam menyikapi badai. Tema hari ini, sukacita sejati di tengah-tengah kita menghadapi badai kehidupan. Sukacita sejati. Nah, tentu orang lain juga mengalami sukacita, tapi sukacita yang mereka alami tentu berbeda. Berbeda dengan sukacita yang kita alami atau kita tindaki. Nah, sukacita itu lawan katanya itu duka cita. Nah, ini perlu kita pahami. Duka cita artinya susah hati. Susah hati, berat hati menyikapi segala sesuatu. Nah, sekarang kalau coronavirus saudara hadapi dengan susah hati, artinya saudara sedang berduka di dalamnya. Nah, kalau kita berbicara tentang duka, ada duka yang diizinkan Tuhan, ada duka yang kita ciptakan sendiri. Nah, yang dijauhkan Tuhan adalah duka yang kita ciptakan sendiri. Kalau duka yang kita ciptakan sendiri otomatis bertolak belakang dengan duka cita yang Tuhan izinkan. Duka cita yang Tuhan izinkan, misalnya kita berduka karena kita merasa bahwa masih ada dosa dalam hidup kita. Kita perlu berduka dengan hal ini. Bagaimana caranya kita membereskan dosa ini? Bagaimana kita membereskan masalah dosa yang kita sadar bahwa kita masih ada hal yang salah dalam hidup kita? Nah, ini yang perlu kita dukakan. Nah, duka cita yang diizinkan Tuhan adalah ketika kita merasa terbeban melihat
sesama manusia, melihat sesama anak-anak Tuhan, khususnya dalam kelompok sesama jemaat, ada yang kesusahan, ada yang lagi membutuhkan pertolongan. Nah, kita harus terbeban, kita harus berduka dengan hal-hal ini. Ini duka cita yang Tuhan izinkan. Dan duka cita yang Tuhan izinkan tentu akan membawa keselamatan kita semakin sempurna di dalamnya. Nah, berbeda dengan duka cita yang ditimbulkan atau diciptakan sendiri dalam kehidupan kita. Nah, ini bodoh menurut saya kalau kita orang Kristen menciptakan duka cita dalam hidup kita. Menyikapi corona ini kita nggak perlu berduka cita atau bersusah hati, seakan-akan segala sesuatu yang besar itu telah menimpa kita, dan seakan-akan kita tidak punya jalan keluar dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena corona yang sedang kita alami. Nah, ini duka cita yang kita ciptakan, dan ini sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, bagaimana supaya kita bisa memiliki sukacita? Nah, ini yang perlu kita pahami, ini yang perlu kita bangun dalam hidup kita, agar segala badai dalam kehidupan kita, baik secara global, secara umum, atau secara apa yang dirasakan oleh sesama manusia, ataupun duka, ataupun persoalan atau badai yang terjadi dalam kehidupan kita, masalah ekonomi mungkin, dalam kehidupan rumah tangga pekerjaan, atau dalam kita menghadapi sakit penyakit, atau hal-hal lain yang sedang menimpa hidup kita. Bagaimana kita menciptakan atau memiliki sukacita yang sejati dalam kehidupan kita, dalam menyikapi badai-badai tersebut. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, sekali lagi mari kita belajar baik hari ini, agar supaya coronavirus yang terjadi hari-hari ini tidak membawa kita masuk di dalam duka cita atau susah hati yang tidak Allah kehendaki ada dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita tetap merasakan perasaan senang, perasaan girang, tidak susah hati, tidak berduka di tengah-tengah keadaan yang memaksa kita hari-hari ini untuk kita masuk dalam duka, untuk kita masuk dalam keadaan yang susah hati. Nah, ini perlu kita hindari Bapak Ibu. Nah, topik pagi hari ini, tema pagi hari ini kiranya dapat membawa pengertian yang baru, pemahaman yang baru. Kita dibukakan oleh Tuhan bagaimana kita menghadapi badai kehidupan yang menerpa dan menerjang semua manusia, termasuk saudara dan saya hari-hari ini. Bapak Ibu, yang perlu kita pelajari hari-hari ini adalah bagaimana kita membangun sukacita itu. Bagaimana kita tetap memiliki sukacita sekalipun kita ada di dalam duka, di dalam badai kehidupan yang Tuhan luaskan dan Tuhan izinkan. Nah, kalau kita mau menikmati sukacita Bapak Ibu, kalau kita mau menikmati sukacita di tengah-tengah badai, hal ini yang perlu saudara pahami juga adalah bukan hanya ketika kita tidak mengalami keadaan duka, keadaan badai yang sedang terjadi, tetapi bagaimana supaya kita memahami, dapat mengerti segala sesuatu yang Allah izinkan hari-hari ini. Sebab kebanyakan orang Kristen hanya berpandangan sempit tentang sukacita. Kebanyakan pandangan orang Kristen selama ini, sukacita adalah bagaimana kita hanya merasa keadaan kita itu nyaman. Artinya hanya terfokus kepada diri kita sendiri. Kita membangun sukacita yang hanya terfokus kepada diri sendiri, yaitu merasa lepas dari masalah, merasa bebas dari tekanan, merasa nyaman dalam menghadapi segala sesuatu. Nah, kalau sukacita yang saudara bangun hanya sebatas untuk kepentingan pribadi, nah ini pun perlu kita luruskan. Kita juga harus melihat bagaimana kita membangun sukacita agar supaya dalam hal ini Allah juga disenangkan. Nah, kebanyakan orang Kristen gak berpikir sampai ke sana. Yang selama ini gak berpikir sampai ke sana, coba angkat tangan di rumah masing-masing.
Haleluya, puji Tuhan. Jadi kita harus membangun hal yang seimbang. Kalau kita rindu Allah turut bekerja dalam hidup kita untuk membangun sukacita kita, sehingga tidak ada rasa susah hati, sehingga ada kegirangan dalam hidup kita, sehingga ada rasa senang dalam hidup kita, maka kita juga harus memahami apa yang Tuhan mau untuk kita perbuat, agar supaya ketika sukacita yang Allah kerjakan dalam hidup kita akan juga berdampak di hadapan Tuhan. Tuhan juga senang melihat kita sukacita hari ini. Jangan seenaknya kita, jangan hanya egoisnya kita mau sukacita tanpa kita mau mengerti dan memahami maksud isi hati Tuhan. Nah, ini saya rasa kurang tepat bagi kehidupan kita orang-orang Kristen. Harus seimbang. Karena kebanyakan orang Kristen hari ini hanya menuntut kita dipuaskan, kita diberkati tanpa mau mengerti hati Tuhan. Nah, coba saudara punya anak yang sudah besar, sudah remaja, anak yang sudah mengerti, memahami kehidupan, menuntut dalam kehidupan kita orang tua, menuntut tanpa anak ini mau mengerti. Mungkin kita lagi nggak punya kerjaan, mungkin kita lagi sakit, anak ini menanti, lama-lama nih anak kita tempelin, benar nggak? Iya, kita harus seimbang, Bapak Ibu, jemaat, siapapun saudara. Kalau saudara mau hari ini Tuhan bekerja membangkitkan sukacita, kita tidak ada susah hati menghadapi badai-badai kehidupan, kita juga harus mengerti isi hati Tuhan. Kita juga harus mau memahami apa yang Tuhan mau untuk kita perbuat di hari-hari ini. Jadi sekali lagi, kalau kita mau menikmati sukacita di tengah badai, hal ini tidak hanya bermaksud supaya kita tidak susah, tetapi juga harus supaya kita bisa mengalami atau dapat mengerti apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan hari-hari ini. Oke, kita mulai masuk lebih dalam hari-hari ini, amin. Kita mau masuk lebih dalam lagi dari apa yang ingin saya sampaikan. Sebab tadi sudah saya singgung sedikit bahwa ada duka cita yang perlu kita pahami, duka cita yang dikehendaki oleh Tuhan, dan duka cita yang kita buat-buat sendiri. Nah, dijauhkan Tuhan, jangan kita buat-buat sendiri itu duka cita. Amin. Duka cita yang seperti ini Tuhan tidak inginkan dan akan membuat kita jadi tidak menikmati karya dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Oke, Bapak Ibu, kita harus mengerti dan memahami landasan. Landasan tentunya hari ini firman Tuhan yang perlu kita pahami. Landasan atas kebenaran kenapa kita harus bersukacita atau bagaimana kita membangkitkan sukacita dalam kehidupan kita hari-hari. Yang pertama yang perlu kita pahami dan kita mengerti, Bapak Ibu, yang pertama adalah sikap bersukacita atau sikap tidak bersukacita atau sikap berduka cita adalah sikap yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, ini yang perlu kita pahami, ini yang perlu kita bangun. Bagaimana kita membangkitkan sukacita? Bagaimana kita ada sukacita yang sejati di tengah-tengah badai kehidupan? Yang pertama adalah saudara pahami, saudara mengerti, adalah ketika kita berduka cita, ketika kita tidak memiliki sukacita dalam hidup kita, itu adalah sikap di mana kita membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena ada duka cita yang diizinkan Tuhan, ada duka cita yang kita buat-buat sendiri. Nah, kalau seperti misalnya keadaan virus corona hari-hari ini, saya terlalu yakin bahwa COVID-19 yang melanda seluruh dunia ini adalah salah satu dari rancangan Tuhan, salah satu dari yang Tuhan izinkan. Artinya bahwa Tuhan izinkan kita masuk dalam keadaan yang hari-hari ini sedang kita alami. Jadi karena ini Tuhan izinkan, COVID-19 ini Tuhan luaskan, maka COVID-19 ini dalam hal apapun kita nggak bisa berduka dalam hal ini. Jangan sampai COVID-19 ini membuat kita tidak punya sukacita. Jangan sampai COVID-19 ini tidak ada kegirangan lagi dalam kehidupan kita. Oke, baiklah, kita sisihkan COVID-19. Mungkin kita mengalami duka cita dalam hal kita mengalami masalah dalam kehidupan pribadi.
Mungkin kita mengalami masalah ekonomi dalam pekerjaan kita, seperti hari-hari ini kebanyakan kita mengeluh tentang bagaimana merosotnya penghasilan karena keadaan yang terjadi. Bapak Ibu, ini pun jangan sampai menjadi hal yang mengurangi kegirangan kita bagi Tuhan. Karena segala sesuatu itu diluaskan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kalau segala sesuatu diluaskan Tuhan, artinya Tuhan punya maksud di dalamnya. Tuhan punya rencana di dalam segala badai kehidupan yang Tuhan izinkan kita alami. Sekali lagi, yang pertama, bagaimana kita membangun sukacita yang sejati dalam hidup kita. Yang pertama yang perlu kita pahami adalah jangan sampai kita berduka dengan keadaan. Karena kalau kita berduka dengan keadaan yang Tuhan izinkan, itu artinya kita memiliki sikap, atau artinya kita tidak akan berkenan bagi Tuhan. Karena kita secara tidak langsung kita menolak karya Tuhan dalam hal ini. Kita tidak mau terlibat di dalam rancangan Tuhan dalam hal ini. Nah, kalau sudah seperti ini, saya boleh katakan bahwa percuma saudara berkata haleluya Tuhan, engkau besar, engkau ajaib, engkau dahsyat, tetapi di sisi lain kita nggak mau masuk dalam rancangan Tuhan. Nah, kira-kira kalau seperti ini bagaimana kehidupan kita orang Kristen? Tentu sikap seperti ini adalah sikap yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ini kita harus buang jauh-jauh. Ini kita harus hindari jauh-jauh. Jadi apapun, kita harus tetap membangun sukacita yang sejati. Karena segala sesuatu yang Tuhan luaskan dan Tuhan izinkan, Tuhan punya maksud di dalamnya. Jadi dengan demikian kita dapat berkata, Tuhan engkau besar, engkau ajaib, engkau dahsyat dalam hidupku. Kita layak berkata, oh haleluya, terima kasih Tuhan. Karena kita mau untuk terlibat, kita mau masuk dalam proyek Tuhan yang besar. Yaitu apapun yang Tuhan izinkan, Tuhan luaskan, Tuhan ada di dalamnya untuk membawa kita semakin indah di hadapannya. Jadi ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu. Sukacita sejati adalah supaya bagaimana kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Agar supaya bagaimana keberkenanan Tuhan itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Nah, caranya adalah supaya dalam keadaan apapun kita jangan menolak atau jangan menggerutu sama Tuhan. Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Tuhan, kenapa ini harus ada? Dijauhkan Tuhan agar supaya kita terus berkenan indah bagi Tuhan. Nah, yang berikut Bapak Ibu, yang berikut, bagaimana supaya sukacita sejati itu terjadi dalam setiap kehidupan kita, walaupun kita ada di tengah-tengah badai-badai kehidupan yang mungkin secara umum dialami oleh orang lain juga, ataupun badai kehidupan yang menerjang kehidupan pribadi, rumah tangga, dalam setiap kehidupan hari-hari kita. Nah, yang kedua yang perlu kita pahami adalah orang yang tidak bersuka cita atau orang yang berduka cita adalah orang yang membangun sikap tidak mengakui bahwa Allah ada di dalam segala sesuatu atas kolong langit ini. Yang kedua, orang yang berduka cita atau orang yang tidak punya sukacita adalah orang yang membangun sikap tidak mengakui bahwa di bawah kolong langit ini ada Allah yang memerintah. Artinya bahwa di bawah kolong langit ini segala sesuatu ada di bawah kendali dan kontrol Tuhan yang sempurna. Jadi yang kedua ini perlu saudara pahami dan mengerti baik-baik, agar supaya tercipta sukacita yang sejati di tengah-tengah badai kehidupan yang kita alami hari-hari. Nah, sekali lagi sayangnya banyak orang Kristen tidak mau tahu dengan hal ini. Banyak orang Kristen acuh tak acuh menganggap bahwa karya Tuhan itu sepi. Karya Tuhan itu tidak lagi seperti ada juga orang Kristen yang berpandangan, kenapa Tuhan tidak berbicara seperti zamannya Elia, zamannya Musa, zamannya Abraham, zamannya Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel dan lain sebagainya dulu, yang kita bisa mendengar suara Tuhan yang berkata, "Hai hambaku,
Enggak. Kebanyakan orang masih mau kembali ke perjanjian lama. Nah, saudara yang mau kembali, silakan kembali hari ini. Tapi yang kita mau, yang saudara yang mau ada hari ini dan terus berjalan maju, ayo dengar firman Tuhan. Jadi yang kedua, bagaimana kita memiliki atau membangun sikap sukacita sejati, atau menciptakan sukacita sejati dalam hidup kita walaupun kita di tengah-tengah badai. Yang kedua adalah supaya kita jangan berduka cita. Jangan berduka cita, jangan kehilangan kegirangan, jangan kehilangan kesenangan hati. Karena kalau ini terjadi dalam kehidupan kita, artinya kita memiliki sikap yang tidak mengakui bahwa Allah ada atas segala kontrol. Allah atas segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini. Artinya bahwa segala sesuatu yang terjadi ada dalam kendali Tuhan yang sempurna, termasuk coronavirus. Tadi saya katakan bahwa corona ini hanya salah satu dari segala sesuatu yang Tuhan nanti akan luaskan terjadi atas dunia ini. Dan ini baru permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, saudara bayangkan, baru mau masuk zaman baru awal-awal, baru halaman 1 juga belum, ini baru daftar isi, kita udah pusing kayak gini. Nah, apalagi kita udah masuk halaman 2, halaman 3, bab 2, bab 3. Apa jadinya dunia ini, Bapak Ibu? Tetapi kalau kita punya sukacita yang sejati, artinya kita membangun sukacita yang benar-benar seperti apa yang Yesus ajarkan, maka segala sesuatu yang terjadi kita boleh katakan, terima kasih Tuhan, aku tetap mengucap syukur. Jadi mari Bapak Ibu, kita harus sadari bahwa di bawah kolong langit ini, walaupun tanpa terlihat dengan mata kita manusia, Allah tetap ada di bawah kendali. Allah tetap mengendalikan segala sesuatu. Allah tetap mengendalikan segala sesuatu yang terjadi atas dunia ini. Allah tetap mengontrol bahkan sempurna atas apapun yang terjadi atas dunia ini. Nah, kalau segala sesuatu ini ada di bawah kendali dan kontrol Allah yang sempurna, nah apatah lagi hidup saudara dan saya ada dalam genggaman Tuhan. Jadi nggak perlulah kita berduka cita, nggak perlu kita susah hati, nggak perlu kita hilang kegirangan sampai kita merasa ada sesuatu yang besar menimpa hidup kita. Nggak perlu kita orang Kristen memiliki cara pandang yang sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Ayo kita bangun, kita ciptakan sukacita yang sejati. Caranya bagaimana, Om? Kerja seperti biasa, aktivitas seperti biasa, tapi tetap pakai masker, jangan lupa. Tetap cuci tangan, tetap jaga jarak dengan orang lain. Ini yang perlu kita perhatikan, agar supaya kita terhindar dari penularan virus corona. Jadi kita nggak perlu Tuhan. Jangan kebanyakan seperti banyak orang lagi doa, Tuhan angkat corona. Jangan. Bagi kita di sini jangan seperti itu. Kita berdoa bagaimana kita membangun sukacita yang sejati. Membangun sukacita yang sejati agar apapun badai kehidupan, bukan hanya corona ini, tapi apapun ke depan. Mungkin ada COVID-20, COVID-21, 22 kita nggak tahu, tetapi kita tetap eksis, kita tetap beraktivitas. Karena apa? Ada sukacita yang benar yang terbangun dalam hidup kita. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Ini udah 30 menit ini. Kita lanjut. Kalau nggak selesai hari ini, hari Selasa saya sambung. Jadi tetap ikuti. Jadi Bapak Ibu, jangan kita menganggap bahwa Allah tidak turut serta atau Allah tidak terlibat di dalam segala sesuatu yang terjadi atas dunia ini. Sebab dunia ini ada di dalam pemerintahan Allah. Dunia ini ada atas kontrol Allah yang sempurna, tadi saya katakan. Jadi kalau ada orang Kristen yang berduka cita oleh karena segala badai yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini, saya mau katakan bertobat. Amin. Bertobat. Tetaplah saudara sukacita, bangun pagi berdoa, setelah itu silakan jalan aktivitas, tapi tetap perhatikan protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Nah, kita harus percaya firman Tuhan. Kita harus percaya perkataan Tuhan melalui para rasul, melalui para hamba-hamba Allah yang menyampaikan kebenaran hari-hari ini.
Nah, tentu Allah sudah berfirman melalui Paulus. Allah sudah menyampaikan pesan-pesannya melalui tulisan-tulisan Paulus. Contoh di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui batas kuat kita. Nah, kalau ada orang Kristen yang sudah nggak berdaya dengan COVID-19, ada orang Kristen yang sudah tidak mampu menghadapi badai kehidupan yang Tuhan izinkan harus ada dalam hidupnya. Artinya saudara, tadi saya katakan poin yang pertama, tidak membangun sikap yang benar di hadapan Tuhan. Artinya kita tidak mendapat perkenanan Tuhan karena kita nggak percaya firman Tuhan. Alkitab jelas katakan tidak ada badai yang akan melampaui batas kuat kita. Kita mampu hadapi segala sesuatu. Kita bisa menghadapi. Kita tidak akan ada badai yang melampaui kekuatan kita dalam kita menjalani kehidupan kita hari-hari ini. Tidak ada sesuatu perkara, tidak ada sesuatu masalah yang melampaui batas kekuatan kita anak-anak Tuhan untuk kita tetap berjalan dan beraktivitas di bawah kolong langit ini. Jadi kita harus mengakui. Jadi yang kedua, kita harus sadar dan kita harus akui. Kita harus percaya. Jangan sampai saudara nggak percaya. Kita harus percaya bahwa di bawah kolong langit ini ada kuasa, ada tangan yang memerintah, yaitu Allah kita, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Nah, kalau kita mengakui kedaulatan Allah, maka jangan ada duka cita dalam hidup kita. Sebab saya mau katakan bahwa duka cita, kata duka cita sebenarnya itu kata yang dipakai oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kita orang Kristen jangan ikut-ikutan seperti ini. Kalau ada orang yang meninggal, jangan lagi ngomong turut berduka cita. Kita masuk dalam persoalan mereka. Terus apa yang harus kita katakan? Turut merasakan apa yang dirasakan. Turut sepenanggungan dengan masalah yang sedang dialami. Karena apa yang Tuhan beri, itu yang terbaik. Kalau kita harus turut berduka, selama ini kan kita turut berduka cita. Lah kita ikut di dalam duka cita. Artinya kalau kita punya pemahaman yang benar lah baik, puji Tuhan. Kalau kita memiliki pemahaman yang sama dengan mereka, sama-sama hancur lah kita. Seturut atau turut sepenanggungan itu lebih baik. Turut sepenanggungan dengan apa yang dialami. Artinya kita mau terlibat, kita mau turut merasakan bagaimana kesusahan mereka. Kalau sudah merasakan kesusahan, ya bagaimana kita menolong mereka, memberikan sukacita, menghibur mereka. Nah, oke, ini hanya sepintas lalu, hanya mengisi saja. Kita lanjut kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi yang berikut Bapak Ibu, yang ketiga, saya mau rangkumkan saja, mau selesaikan aja poin ini. Yang ketiga, bagaimana kita membangun sukacita yang sejati. Bagaimana kita membangun sukacita yang sejati di tengah-tengah badai. Mau badai apapun, bukan hanya corona atau badai yang nanti akan Tuhan izinkan kita alami di kemudian hari, kita nggak tahu. Tapi bagaimana kita membangun sukacita yang sejati. Membangun sukacita yang sejati adalah bagaimana kita tidak bersikap berduka cita, karena orang yang berduka cita atau yang tidak memiliki sukacita adalah orang yang tidak menghormati Allah secara patut. Jadi kalau saudara masih tetap masuk atau ada di dalam duka cita, di dalam kesusahan, engkau tetap merasakan susah dengan keadaan yang terjadi sekarang, tanpa sadar, tanpa kita sadar, artinya bahwa kita sedang tidak menghormati Allah secara benar atau secara patut. Kenapa? Ya karena kita tidak mengakui kedaulatannya. Kita tidak mengakui setiap firman yang sudah disampaikan. Nah, dari perjanjian baru sampai perjanjian lama, bukti bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, kata Daud, tangan Tuhan tetap memegang. Dan contoh-contoh, banyak contoh bagaimana sekalipun kita ada dalam mara bahaya pun, tapi kalau itu seturut dan kehendak Tuhan, Sadrak, Mesak, Abednego menikmati keselamatan yang indah. Bagaimana Daniel terhindar dari singa-singa yang lapar, ataupun bagaimana murid-murid Tuhan ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, ada pembaharuan yang terjadi, pola berpikir mereka sama dengan pola berpikir Tuhan. Apapun, maut pun, hidup mereka pun, mereka nggak tanggung-tanggung untuk memberikan itu untuk Tuhan, karena mereka percaya, mereka mau
menghormati Allah mereka secara patut dan benar. Lah kita orang Kristen hari ini, pertanyaannya, sudah nggak kita menghormati Tuhan secara patut dan benar? Oh sudah om, saya tiap minggu masuk gereja. Enggak, bukan seperti itu. Oh sudah om, saya setiap minggu saya terlibat pelayanan live streaming. Oh, enggak sebatas itu. Menghormati Allah secara patut dan benar adalah mengakui kedaulatannya dan melakukan kehendaknya. Itu. Untuk apa kita hebat, kita buat mujizat, tapi pada akhirnya Tuhan menolak kita? Karena kita tidak menghormati Tuhan secara patut dan benar. Yang menghormati Tuhan secara patut dan benar adalah seperti Yesus, seperti gairah yang ada dalam diri Yesus. Yesus katakan, aku melakukan kehendak Bapakku, aku mengerjakan segala sesuatu yang Bapakku perintahkan, aku melakukan segala sesuatu atas dasar perintah Bapakku. Jadi bukan seenaknya sendiri kita orang Kristen. Harus segala sesuatu harus sesuai dengan firman Tuhan. Melenceng sedikit, hamartia, tidak benar, dosa itu artinya. Berat kan dari orang Kristen? Iya berat bagi saudara yang nggak mau sungguh-sungguh. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh mau melakukan, nggak ada yang berat. Alkitab sendiri katakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maria yang tadinya susah menerima keadaan dia hamil tanpa ada laki-laki lain, tanpa belum menikah, hamil belum tanpa punya suami, itu berat, beban yang besar, beban yang berat. Tapi karena Maria mau turut masuk dalam proyek Tuhan, Maria cuma berkata, jadilah kepadaku karena aku ini hamba Tuhan. Nah kalau saudara ngomong saudara pengikut Kristus, artinya saudara hamba Tuhan, saudara memperhambakan diri untuk melakukan kehendak Tuhan, ya hormati Tuhan secara patut dan benar. Nah, jadi yang ketiga adalah orang yang tidak bersuka cita atau orang yang berduka cita adalah orang yang membangun sikap tidak menghormati Allah secara patut dan benar. Nah, nggak mungkin orang-orang seperti ini sanggup melewati badai-badai kehidupan, nggak mungkin. Karena pasti dia akan selalu, Tuhan, kenapa ini ada? Tuhan, kenapa? Kenapa ini harus terjadi? Tuhan, kenapa harus begini dan begitu? Ya inilah sikap yang tidak menghormati Allah secara patut dan benar. Nah, bagaimana kita dapat mengucap syukur kalau kita nggak membangun sikap menghormati Allah secara benar dan patut? Nggak mungkin saudara mendustai diri saudara kalau saudara berkata, aku mengucap syukur Tuhan karena kebaikanmu. Di lain sisi engkau tidak menghormati Allah secara patut dan benar. Saya gembala mungkin nggak tahu, tapi Tuhan pasti tahu isi hatimu. Jadi mari kita berperkara dengan diri kita sendiri. Nah inilah kekristenan yang benar, ya seperti ini. Kekristenan yang benar, Injil yang murni seperti ini, melakukan segala kehendak Bapa dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi sekali lagi, mengapa kita harus tetap bersuka cita Bapak Ibu? Mengapa kita harus tetap bersuka cita? Karena walaupun kita di tengah badai, walaupun kita di tengah-tengah persoalan, Allah tetap ada dalam kontrolnya yang sempurna. Jadi jangan ada lagi rasa susah menghadapi hari-hari ini. Jangan lagi kegirangan kita itu nggak ada atau kurang dalam hidup kita karena situasi hari-hari ini. Nah Bapak Ibu, walaupun kita sedang ada di tengah-tengah pandemi corona hari-hari ini, sekali lagi saya mau katakan, jangan sampai kita bersalah di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita membangun sikap-sikap yang tidak berkenan. Kita membangun sikap-sikap yang membuat Allah berduka. Yang kita membangun sikap-sikap yang tidak menyenangkan hati Allah. Sekalipun kita ada di tengah-tengah badai, kita harus tetap membangun sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Karena apa? Karena Allah ada di bawah segala sesuatu. Allah mengontrol segala sesuatu dengan sempurnanya. Walaupun kita sedang ada di tengah-tengah masalah yang seperti sekarang, jangan sampai, saya mau katakan, berpesan bagi saudara, jangan sampai saudara tenggelam, larut, ikut dengan kebanyakan orang yang tidak mengenal Tuhan, tenggelam di dalam suasana yang sehingga menciptakan rasa susah dalam hidup kita. Jangan. Kita harus membangun kepercayaan yang besar. Kita harus membangun kepercayaan yang murni bahwa Allah kita adalah Allah yang besar, bahkan lebih besar dari COVID-19. Kita harus membangun kepercayaan yang benar. Nah, walaupun kita ada di hari-hari seperti hari ini menghadapi COVID-19 dan juga mungkin
badai-badai kehidupan yang lain yang menerpa kehidupan kita. Jangan sampai kita keluar dari rancangan Tuhan. Kita tetap harus mengikuti rancangan Tuhan. Apapun yang terjadi, khususnya berbicara tentang COVID-19, karena khotbah ini memang saya siapkan untuk kita bagaimana orang Kristen menghadapi situasi-situasi hari-hari ini. Karena kita nggak tahu sampai kapan COVID-19 ini akan selesai. Kita nggak tahu. Tetapi sebagai orang Kristen, tentu kita punya cara. Tuhan memiliki banyak cara untuk kita menghadapi segala sesuatu. Jadi jangan sampai kita tidak percaya apapun yang Tuhan buat. Artinya jangan sampai kita keluar dari rancangan Tuhan. Kalau kita sudah keluar dari rancangan Tuhan, artinya kita lepas kontrol dan kita lepas kontrol dari tangan Tuhan yang besar. Karena kita mau atur diri kita sendiri. Ya silakan. Tuhan juga nggak akan maksa-maksa saudara. Tuhan hanya sebatas mengingatkan, anakku jangan keluar dari jalur ini ya. Jangan keluar dari kehendakku ya. Kalau kamu keluar dari kehendakku, ini loh akibatnya. Sebatas itu. Semua kembali ke kita. Kita mau ikut atau enggak ya wes terserah kita. Tapi sebagai anak Tuhan, mari kita ikuti rancangan Tuhan. Kita mau tetap ada di dalam kontrol dan kendali Tuhan. Karena apapun yang terjadi ketika kita mau ikut kehendak Tuhan, maka Tuhan tetap mengontrol hidup kita. Tuhan tetap mengendalikan hidup kita. Nah, disinilah kita sanggup berjalan. Kita sanggup beraktivitas dengan baik. Kita sanggup menghadapi segala sesuatu. Karena sukacita yang terbangun, kepercayaan diri yang ada. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya mau katakan begini di akhir renungan atau khotbah pagi hari ini. Kita harus mempercayai Allah. Mempercayai dengan sungguh-sungguh bahwa Dia Allah kita yang besar. Dia ada di dalam segala perkara. Dia terlibat di dalam segala sesuatu, segala peristiwa yang terjadi atas dunia ini. Untuk apa? Untuk membentuk saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kodrat ilahi dan sungguh-sungguh menikmati kemuliaan Tuhan. Dan saya percaya seperti kita hari ini ada semua karena anugerah Tuhan. Jadi jangan kurang sedikit pun rasa kepercayaan Anda terhadap Tuhan. Jangan memiliki rasa curiga kepada Tuhan. Kalau saudara memiliki rasa, oh bagaimana saya mungkin memiliki rasa curiga? Iya, tanpa saudara mempercayai firman secara total, saudara curiga bahwa Allah kerjanya Tuhan gak sempurna dalam hidup. Tapi mari kita serahkan hidup kita, karena Allah punya rancangan yang indah bagi kita di segala sesuatu, termasuk dalam segala badai yang Tuhan izinkan. Dan saya percaya apapun yang kita hadapi hari-hari ini ataupun besok setelah COVID ini mungkin berlalu, Tuhan izinkan berlalu, mari setelah ini kita harus membangun diri untuk kita lebih dekat sama Tuhan. Jangan seperti kebanyakan orang Bapak Ibu, ini hanya sekedar mau ingatkan. Kalau COVID sudah selesai, Om, saya mau jalan-jalan, Om, saya mau pesiar, Om. Gak salah kalau saudara punya fasilitas yang no problem. Tapi kenapa kalau saudara nggak membangun hal yang indah? Kalau COVID-19 selesai, saya mau lebih dekat lagi untuk Tuhan. Nah ini, hal-hal seperti ini yang harus kita bangun. Kalau COVID-19 ini sudah selesai, aku mau lebih setia lagi di dalam Tuhan. Kalau COVID-19 ini sudah selesai, aku mau bekerja semaksimal mungkin untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini yang perlu kita bangun. Dan kalau Tuhan izinkan kita mau kemana-kemana, yaitu nanti kemudian hari. Karena hari esok kita nggak ada yang tahu. Segala rancangan kita harus serahkan sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Apapun badai kehidupanmu hari ini, mari kita hadapi dengan sukacita. Kita meletakkan percaya kita yang benar di hadapan Tuhan. Karena hanya bersama Tuhan, saudara dan saya cakap menanggung segala perkara. Tuhan Yesus memberkati. You will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation.